sekarang provokator demi kebenaran dan keadilan. Hubungan dengan adanya perilaku kader partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi, Rakernas 5 partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berorasi di Rakernas partainya membakar semangat para kader yang hadir. Meski menyampaikan dengan lantang, Megawati belum memutuskan sikap politik resmi partainya di pemerintahan Prabowo Gibran. Di sisi lain, Megawati mengaku dirinya menjadi provokator demi kebenaran dan keadilan serta mengkritik sejumlah kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Oposisi atau koalisi PDI Perjuangan masih sangat bergantung pada Megawati. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio. Saya perkenalkan satu-satu dari yang paling kanan ada Panel Barus, Bendara Umum Projo atau relawannya Pak Jokowi, diehardnya Pak Jokowi. Selamat malam Bang Panel. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Daniel Anzar Simanjuntak, juru bicara Pak Prabowo Subianto. Selamat malam Bang Daniel. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang baru saja dilantik jadi ketua tim pemenangan Pilkada PDI Perjuangan. Bang Adian sampai 10. Selamat malam Bang Adian. Lu tepuk tangan. Oke, dia haus tepuk tangan. Oke ya. Bukan haus tepuk tangan. Oke, pakar komunikasi. Biar omongan lu tidak sia-sia, ada respon. Pakar komunikasi politik Bang Effendi Ghazali. Selamat malam Bang Effendi. Malam. Oke, dan seperti biasa kita tetap mengundang teman-teman mahasiswa meskipun pemilunya sudah selesai tapi ada pilkada serentak 2024 di lebih dari 500 daerah ya. Jadi nasib Republik ini juga bergantung pada teman-teman mahasiswa sebagai pemilih muda. Siapa yang akan terpilih nanti jadi kepala daerah. Hadir langsung di studio CNN Indonesia malam ini ada Himpunan Mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, teman-teman dari PNJ nanti boleh bertanya, mengkritik, mengungkapkan unek-unek, menyampaikan kegembiraan karena UKT batal naik. Nah itu gak apa-apa, nanti boleh kepada para narasumber. Batal semua? Ya, Tidak batal, ditunda. Ditunda tahun depan. Enggak, saya pikir dibatalin semua, angkanya enggak. Oke, nanti kita bahas di dialog berikutnya ya. Tapi sebelum saya bertanya kepada para narasumber, saya akan putarkan lagi, kita remind sama-sama pernyataan dari Ibu Megawati Soekarnoputri pada Rakernas kemarin yang cukup keras-keras. Sikap politik partai berada di dalam atau di luar pemerintahan, gitu kan? Lah iya, lo enak aja. Kalau menit ini saya ngomong, hihi, kan harus dihitung secara politik, no? Enak aja. Jadi kan ini pasti wartawan kan yang ditunggu iki sikap dari Rakernas. Tadi pagi saya baca Kompas ya gitu, akan menentukan sikap aku sambil sarapan gitu kan, aku bilang enak aja ya dong, gua mainin dulu dong. Nah gitu dong, berani. Nanti katanya saya Bu Mega provokator. Ya, saya sekarang provokator demi kebenaran dan keadilan. Naai, ngerti kan? Ngerti kan yang dimaksud? Ya udah. Kenapa toh? Kan saya suka, malah anak-anak saya sendiri bilang, kok Ibu Ketum sekarang berubah ya, tukang ngamuk aja. Enak aja. Kalau nggak diamukin, udah dipanahin melulu badannya, bantengnya, keok, tahu nggak? Makanya kalau Ibu marah tuh malah Ibu dicium-cium lah. Karena apa? Pasti menang. Oke, itu tadi pernyataan dari Ibu Megawati Soekarnoputri. Saya akan langsung ke Bang Adian ya. Bang Adian, PDI Perjuangan belum menentukan sikap
akan oposisi atau koalisi atau melakukan kerjasama politik lah bahasanya Bu Mega terhadap pemerintahannya Prabowo Gibran. Tapi pernyataannya Bu Mega tadi cukup keras, siap menjadi provokator demi kebenaran dan juga keadilan. Jadi sebenarnya sikap PDI Perjuangan terhadap pemerintahannya Pak Jokowi dan Pak Prabowo nanti bagaimana? Pemerintahnya Prabowo kapan sih? Oktober 2024. Orang belum ada pemerintahan Prabowo, ngapain Oke. kita bersikap sekarang? Oke. Apa salah saja kalau kemudian barangnya belum ada sudah disikapi? Jadi tidak ada yang salah dalam pernyataan Ibu Ketua Umum kita. Oke. Kalau dia bicara tentang saya siap menjadi provokator, memang arti provokator apa? Mengajak untuk bertindak toh. Jangan selesai dong kalimatnya. Saya bersedia menjadi provokator demi kebenaran dan keadilan. Artinya dia mengajak bertindak untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Terus apa masalahnya sampai harus kita bahas di CNN? Emang ada ketidakbenaran dan ketidakadilan ya sekarang ini? Kalau sudah baca seluruhnya dia bicara tentang ketidaknetralitas aparatur negara, penggunaan bansos dan sebagainya. Itu kan jelas tidak adil. Oke. Begini loh. Memangnya yang memberikan seragam pada para aparatur negara itu cuma segelintir orang? Tidak. Seragam itu dibeli dengan pajak rakyat yang memilih 02 maupun yang tidak memilih 02, yang memilih si A atau yang tidak memilih si B. Dalam konteks berpikir tentang itu, artinya siapapun yang menerima dari pajak rakyat sebagai eksekutif, pelaksana negara itu jangan berpihak dalam pemilu. Jadi Ketika sebetulnya itu ditujukan kepada rezim yang sekarang ya? Kepada siapapun Siap yang menjadi terlibat, provokator untuk rezim yang sekarang? siapapun yang terlibat dalam ketidakadilan besar seperti kemarin. Itu loh. Bagaimana misalnya kita melihat bansos dibagi-bagikan di pinggir jalan. Memangnya kita tahu pendapatan orang yang terima bansos di pinggir jalan itu berapa sehingga dia harus dapatkan bansos itu? Kan nggak ada angkanya. Oke. Gitu. Dan jumlah itu kan dipertontonkan. Menurut kita tidak fair. Bagaimana kepala desa, banyak sekali, panjang sekali cerita Oke. itu. Jadi provokator demi menegakkan kebenaran dan keadilan di rezimnya Pak Jokowi gitu kan? Di waktu manapun itu menurut gua penting. Apakah sekarang, apakah nanti, memang tugas kita apa? Ya menegakkan kebenaran dan keadilan dengan masing-masing kapasitas yang kita miliki. Oke, kalau memang Ibu Megawati merasa bahwa ada ketidakbenaran dan ketidakadilan di rezim yang sekarang ini, kenapa masih bertahan di pemerintahannya Pak Jokowi? Kenapa PDI Perjuangan tidak keluar sebagai provokator? Begini, kalau kemudian kita menarik menteri akan ada efek. Efeknya bukan pada Jokowinya, tapi pada rakyatnya. Akan ada perubahan banyak sekali kebijakan yang seharusnya diselesaikan. Tapi bukti kekonsistenan kita adalah kita akan setia sampai terakhir. Tidak mau mengganggu karena itu akan berdampak pada persoalan-persoalan rakyat yang lain. Bahwa kemudian kita sudah ditinggalkan bukan berarti kita harus meninggalkan dan mengkhianati toh. Kita boleh dikhianati tapi kita tidak akan menjadi pengkhianat. Oke. Kira-kira seperti itu gitu loh. Oke. Kalau kemudian misalnya Mensos mundur, berdampak nggak sama rakyat? Berdampak. Kalau kemudian menteri-menteri dari PDI Perjuangan mundur, berdampak nggak? Berdampak. Oke. Apakah pantas si kemarahan kita, kekesalan kita, kekecewaan kita dirasakan apa? Kemudian dampaknya diterima oleh rakyat yang tidak mengerti apa-apa mungkin, yang tidak kemudian bagian dari proses pertarungan ini mungkin gitu. Nah tidak boleh dong. Oke, kita marah, kita kesal, kita kecewa, kita sakit hati, kita merasa dikhianati, kita ditinggalkan, biar itu jadi problem kita. Tidak boleh rakyat menerima akibat itu semua. Artinya sikap PDI Perjuangan di sisa pemerintahannya Pak Jokowi ini akan lebih banyak mengkritik, lebih banyak beroposisi. Sebenarnya gitu ya? tidak. Karena kritikannya di pidato itu banyak loh. Tidak gini loh, kalau kita mau lihat misalnya, bahkan dengan Dhanil dan teman-teman Gerindra, mungkin saya lebih kritis saat pemerintahan Jokowi kemarin. Lebih banyak kita lontarkan kritik-kritik. Kritik itu tidak sesuatu yang salah kok. Dan dia tidak harus disampaikan oleh mereka yang ada di luar. Di dalam juga baik. Bisa dicari mana yang lebih banyak mengkritik Jokowi dalam 9 tahun. Jangan-jangan kita juga banyak melakukan itu. Iya. Oke, jadi kedepannya nanti sikap PDI Perjuangan di pemerintahannya Pak Jokowi akan seperti apa? Sikap ke depan di pemerintahan Jokowi. Yang tinggal beberapa bulan lagi ini. Kita bicara di pemerintahan Jokowi yang tinggal 145 hari ini. Ya. Nggak ngapain kita sampai sikap itu. Kalau pemerintahan yang dimaksud adalah pemerintahan nanti, ya dibentuk dulu dong baru kita bersikap. Oke. Bendanya belum berwujud. Oke. Jadi masih banyak pertimbangan. Bahwa kemudian nanti kalau menterinya Dhanil, tentunya kita akan lebih banyak bersenyum seperti ini. Lu kan nggak mau staff lagi kan, maunya kan menteri. Gitu loh. Iya dong. Perjuangan dia buat Prabowo gede loh. Ya. Itu nanti yang tentuin presiden terpilih panel itu. ini baru hadir di Prabowo,
6 bulan terakhir. Iya. Daniel 2014, Oke. 2019, Langsung sur di 2024 dengan kesetiaan. Terus Iya. tiba-tiba menjadi menteri panel. Nggak boleh itu. Oke. Marah lu, Nil. Oke. Ini salah satu bentuk provokasi nggak nih Bang? Ya, jadi PDI Perjuangan masih menunggu terbentuknya dia ini loyal. pemerintahan Oh, ini kalau Pak ini Prabowo pasti. dan juga Mas Babak Gibran belurnya 3 kali. di Oktober 2024. Ya, jadi PDI Perjuangan masih menunggu terbentuknya pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran di Oktober 2024 untuk bisa menentukan sikap. Nah, dalam kurun waktu sampai Oktober nanti, apakah kemudian Gerindra dan juga Koalisi Indonesia Maju, terutama Gerindra ya, dan Pak Prabowo masih mencoba untuk tetap membuka pintu dan menunggu kalau PDI Perjuangan mau bergabung? Oh iya, jangan-jangan nanti PDI Perjuangan bersama dengan Gerindra. Jadi, Kenapa? Kok bisa jadi berpikir kayak biasa gitu? saja, nak. Jadi prosesnya kan biasa ya. Artinya Semi apa yang kemungkinan, ya, tadi yang disampaikan Ibu Megawati ya biasa juga. Itu hal yang wajar ya. Anda harus tahu juga sekarang ini perempuan terkuat di dunia ini salah satunya Ibu Megawati. Jadi saya pikir dalam konteks kritik-kritik beliau, Pak Prabowo pun juga melakukan hal yang sama sebagai otokritik. Ya. Pak Prabowo menyebutkan bahwasannya demokrasi kita messy, demokrasi kita costly, demokrasi kita tiring. Itu adalah bentuk otokritik. Artinya ada banyak kemajuan yang kita alami selama proses demokratisasi di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Tapi tentu juga kita juga melakukan otokritik yang tentu pada saatnya kita bersama-sama ingin menyempurnakan proses itu. Jadi bagi Pak Prabowo ini proses dialektika yang biasa saja. Dan apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati itu adalah bagian proses dialektika itu dan kita menghormati itu. Dan saya yakin dalam konteks Pak Jokowi juga beliau pasti menghormati, apalagi Pak Prabowo. Jadi dinamika sampai 145 hari ke depan itu ya akan banyak yang terjadi. Dan kami Pak Prabowo selalu siap membuka diri, ingin berkomunikasi dengan PDI Perjuangan dan Ibu Megawati. Tapi kan di beberapa waktu yang lalu Pak Prabowo sempat menyampaikan bahwa kalau memang nggak mau kerjasama atau PDI Perjuangan nggak mau kerjasama ya nggak apa-apa. Sampai ada pernyataan dari Pak Prabowo kalau nggak mau kerjasama ya di luar aja, nonton di pinggir jalan gitu. Itu bukan ditujukan untuk PDI Perjuangan? Itu ditujukan untuk siapa saja yang punya potensi tadi ya mengganggu dalam konteks destruktif. Ya, jadi Kalau oposisi destruktif nggak? Mengganggu nggak? enggak, itu bagian dari kerjasama. Ada yang di dalam pemerintahan, ada yang di luar pemerintahan. Kerjasama politik itu kan artinya kita bekerja untuk Indonesia yang lebih besar. Dan dalam konteks itu tentu harus ada kelompok penyeimbang. Ada yang bersama-sama di dalam pemerintahan, di bawah komando Pak Prabowo. Nah kemudian ada juga yang di luar pemerintahan, silahkan. Itu adalah bentuk kerjasama. Dan tentu kerjasama baik itu dalam posisi di luar pemerintahan tetap konstruktif, Apa tuh tidak kerjasama destruktif. di luar pemerintahan tuh gimana konsepnya itu? Anda mengkritik dan Itu bentuk kerjasama ya? mengingatkan yang sedang memerintah, itu adalah bentuk kerjasama. Dan kita ada mutual understanding yang ingin dibangun ke Pak Prabowo begini, komunikasi dengan semua pihak sekarang. Itu yang ingin dibangun Pak Prabowo itu adalah mutual understanding. Ada kesepahaman yang saling menguntungkan dalam konteks kepentingan rakyat banyak. Nah itu yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo. Kalau kemudian sikap politiknya memutuskan untuk di luar pemerintahan atau bersama dengan pemerintahan, itu lain hal. Dan belum ada satupun misalnya yang tadinya jadi rival itu udah pasti di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan. Jadi kalau kemudian sekarang digambarkan oleh CNN PDIP itu pasti di luar pemerintahan, belum tentu juga. Kan makanya judulnya oposisi atau koalisi. Betul, bisa jadi di dalam Jangan-jangan Gerindra pemerintahan. di luar pemerintahan. Gimana itu? Nggak mungkin lah. Oke, jadi posisinya Pak Prabowo saat ini adalah kalau ada partai termasuk PDI Perjuangan mau masuk ya silakan aja, Oh pintu iya, dibuka. siapa tahu Kalau kan- nggak mau masuk juga nggak apa-apa, Gini, nggak maksa nah, gitu iya, ya. Siapa Atau nggak tahu usaha tiba-tiba banget Ibu gitu. Megawati menyodorkan Adian Napitupulu Menjadi calon sebagai menteri. Oke. Kan itu hal yang memungkinkan saja dalam proses politik. Iya. Itu lebih mungkin dibandingkan panel menjadi menteri, maksud lo gitu. Ya, Nggak boleh ya. dong. Oke, Panel berjasa loh. Iya, ya, nanti kita Walaupun akan cuma tanya. 6 bulan itu.
Nanti kita akan tanya ya ke Bang Panel sebagai perwakilannya Pak Jokowi. Tapi saya mau ke Bang Perwakilan Ege bulan. dulu. Ya. Ya, Bang Ege, kalau kita lihat dan cermati bersama pidatonya Ibu Mega dan rekomendasinya ini lebih banyak menyasar ke Pak Jokowi. Sepertinya nggak banyak ini sebetulnya menyasar ke Pak Prabowo. Jadi lebih ingin menjaga harmoni dengan pemerintahan selanjutnya, tapi lebih banyak memberikan kritik dan menyasar ke Pak Jokowi. Anda membacanya gitu juga nggak? Ini mau ngomong belak-belakan apa mau Belak-belakan dong. Belak-belakan dong. bersayap? Nggak ini usah, dan langsung aja tekan. straight to the point. Anak-anak muda, anak-anak mahasiswa maunya langsung. Kalau begini, Ke kiri. itu Ya, ini ya, nggak ya. kompak nih, mau bersayap tapi matok. Itu kan sudah diteriakin. Siapa? Dijawab sama orang. Cuma karena saya di rumah jadi nggak kedengeran. Oke. Gitu loh. Diulang-ulang Ini udah- tapi ya? Apa? Diulang-ulang. Diulang-ulang. Oke. Cuma saya di rumah. Ya. Adian yang ada di situ gitu. Jadi menurut saya apa yang disampaikan Bu Mega tuh bagus karena ya orang kalah dalam sebuah pemilu yang kemudian diberikan label terburuk. Ya kan? Yang lain nggak mau nerima dong, ya kan? Ya. Terbaik katanya. Ya. Ya kan? Nah, sudah dikasih label terburuk, sesudah itu semua kemarahan disampaikan. Ya. Ya, bagus saja menurut saya. Kan nanti sesudah itu kan orang akan berpikir, wah, Gerindra nih dan teman-temannya memerintah biasanya sistem presidensial itu bisa 2 kali. Betul. Tapi tergantung juga Trump ya cuma 1 kali misalnya. Ya. Jadi gantian dalam konteks pemerintah itu nggak ada masalah. Nah, cuma yang saya kagumi dari pidatonya Bu Mega itu adalah kan memang nggak langsung menjawabnya pada saat ini. Lalu kita harus memberi interpretasi. Adian memberi interpretasi ini malam ini kan. Pemerintahnya aja belum ada. Oke. Ya kan? Interpretasi itu yang non kader. Ya, Kalau kalau kader- dalam nggak. Oke. Interpretasi juga. Interpretasi begitu. Nah, kalau kami lebih lagi kita mau lihat interpretasinya gini nih ya. Ini kan masih ada pilkada nih. Kalau di pilkada ini ternyata ketua des pilkadanya secara nasional kemudian bisa menang banyak dan kuat, lain lagi kan kekuatannya menjadi gitu. Seperti Turki itu. Ya. Turki baru pertama kali itu ada pemilu 2 putaran Erdogan kan? Ya. Sesudah itu mulai pilkadanya, wih, Istanbul, Ankara, Balıkesir, Basra, Antalya gitu ya. Anda itu dimenangkan oleh lawan-lawannya. Ya, ya. Jadi nggak ada masalah ini untuk menunggu sampai punya kekuatan lalu mengatakan. Nah, yang saya bayangkan nih, mudah-mudahan saya bisa diperkuat oleh yang kebetulan hadir. Saya nggak hadir karena pilek waktu itu. Oke. Jadi ada 2, di satu sisi ada yang sudah berpengalaman menjadi, nggak ada istilah oposisi, tapi menjadi orang yang menyampaikan kritik-kritik atas nama kepentingan rakyat di Oke. luar, termasuk yang hadir di tengah kita pada malam ini sudah berpengalaman kuat untuk itu, tahan banting juga, maka ya terus. Jangan-jangan saya khawatir ada lagi di dalam nih suara yang lain yang mengatakan gini, emang betul ini bisa dilawan misalnya. Agak realistis loh. Oke, jadi ada perbedaan sikap gitu di internal PD Emang Perjuangan. betul. Anda melihatnya Emang gitu. betul ya? nih. Maksud Nah, ini Bang Adian tertawa nih Nggak membenarkan apa-apa. atau gimana? Emang betul ini bisa dilawan. Oke. Terus kalau kita nggak sama sekali masuk di dalam berapa 43 lembaga atau apa, bukannya kita habis sama sekali. Gitu. Ya. Wah, kamu sih yang manas-manasin mak saya misalnya. Apa nggak pakai pikiran misalnya gitu. Ya. Nah, bisa jadi ada 2 ini. Jadi ada 2 faksi. Nah, itu akan diputuskan pada Januari 2025 setelah melalui Ya. Pilkada Ya. 27 November dan pelantikan. Kita tahu nih menterinya misalnya. Saya tetap mengatakan Anda harus Oke. menteri. Oke. Gitu ya. Tapi Bang Ege belum menjawab tuh. Pidatonya itu lebih banyak menyasar ke Pak Jokowi dan menjaga harmoni ke Pak Prabowo. Anda membaca gitu? Gimana? Pidatonya Bu Mega. Itu kalau bicara soal pemilu terburuk, itu menyasar ke semua sudut. Ya kan? Siapapun yang ada di sudut kena itu. Oke. Mahasiswa juga kena. Karena mahasiswa agak diam-diam aja misalnya gitu loh, Ya. ya kan? Saya juga kena karena cuma teriak-teriak sedikit aja, takut, pengecut dan lain sebagainya lah. Oke. Jadi semua sudut-sudut kena gitu. Tapi beberapa kebijakan itu dikritik di dalam pidatonya Bu Mega itu. Dan Iya. itu kan kebijakan di era rezimnya Pak Jokowi. Terus kemudian sampai Mbak Puan juga menangis. Nanti saya akan putarkan ya. Ini kan agak susah ngejawabnya. Rezim yang hari ini ya Pak Jokowi. Iya, berarti memang pidato itu lebih banyak menyasar ke Pak Jokowi. Susah banget Bang Ege ngomong. Betul-betul dong. Iya, Enggak, iya, maksudnya itu pertanyaan juga enggak membutuhkan jawaban. Oh iya, iya. Nggak apa-apa, saya butuh Anda untuk meng-clearkan itu. Pemerintahan hari ini, pemerintahan siapa? Pak Jokowi. Oke. Ya kan? Ya akhirnya kritik-kritik ditujukan kepada pemerintahan Pak Jokowi. Cuma persis seperti yang Nana tanyakan tadi. Oke. Kok Anda masih di dalam? Nah, itu. gitu ya Ternyata Rakernas ini tidak menyuarakan soal
mau keluar atau tidak dengan Oke. alasan-alasan seperti yang disampaikan oleh Adian tadi. Jadi kesimpulannya bahwa pidatonya itu lebih banyak menyasar ke rezimnya Pak Jokowi begitu ya? Semua yang ada di sudut-sudut yang menyebabkan pemilu ini Yang menjadi mana terburuk. rezimnya Pak Jokowi? Gimana? Yang mana rezimnya Pak Jokowi? Salah satu atau salah duanya. Ya oke. Ya, salah Bang Egy. tiganya kami-kami. Ya. Ya. Oke. Saya putarkan ini cukup fenomenal juga ketika Mbak Puan Maharani menangis meminta maaf kepada rakyat Indonesia. Kita dengarkan sama-sama. Sehubungan dengan adanya perilaku kader partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai, serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi, Rakernas 5 partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Sebelum ke Bang Panel, saya mau ke Bang Adian. Itu siapa yang melanggar, kader PD Perjuangan yang melanggar konstitusi, melanggar demokrasi itu siapa? Pak Jokowi dan Mas Gibran gitu maksudnya? Sebenarnya tidak perlu kita tanya, rakyat pasti tahu. Tapi yang saya lihat di sini adalah begitulah kira-kira rasa kita semua di PD Perjuangan. Di PD Perjuangan itu beda dengan persepsi abang kita tadi. Kalau saya melihat persoalannya cuma panjang pendeknya sumbu saja. Oke. Ada yang sumbunya panjang, ada yang sumbunya pendek, ada yang ada sumbu, langsung meledak. Kira-kira seperti itu. Nah, tapi secara umum perasaan kita, apa ekspresi Mbak Puan itu merepresentasikan perasaan kita semua. Rasanya apa? Sedih, marah, kecewa, sakit, mau cerita panjang. Bagaimana pengorbanan kita terhadap Jokowi dari dulu sampai sekarang, yang kemudian mungkin tidak dirasakan oleh yang lain, mengusung ini dari. Nah, itu terekspresi dengan sangat sempurna dari apa yang disampaikan oleh Mbak Puan tadi. Dia bergetar, tapi di sisi lain dia sadar diri dia ketua DPR yang harus berdiri tegak di hadapan sekian banyak orang dan di tengah sekian banyak perbedaan termasuk di dalam partainya sendiri. Dia harus bersikap ketika diundang bertemu dengan Jokowi waktu itu dia harus datang. Kenapa? Dia ketua DPR. Itu loh, dia ketua dari seluruh wakil rakyat yang ada di sana yang sana. Fraksi ya. Walaupun dia bergetar hatinya, dia tetap katakan, oke, saya sedih, saya marah, saya kecewa, saya sakit hati, tapi saya ketua dari seluruh wakil rakyat di Indonesia ini. Oke. Jadi memang itu ditujukan Itu apa ya? terhadap Pak Jokowi dan Mas Mental Gibran. dahsyat menurut saya. Oke. Saya mau ke Bang Panel ya. Bang Panel, memang itu ditujukan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia karena PDI Perjuangan merasa malu atas perilaku kader yang melanggar konstitusi dan melanggar demokrasi, itu memang ditujukan untuk Pak Jokowi dan Mas Gibran. Sebagai relawannya Pak Jokowi bagaimana? Adian tadi tidak menjawab secara spesifik itu ditujukan ke dua Menjawab nama dong. itu. Enggak. Kan terakhir Dia bahwa tidak apa jawab. yang sudah dikorbankan Jadi kepada saya Pak tidak Jokowi. merespon itu. Ya, enggak, itu udah dijawab tadi. Kalau dia nggak mau respon biarin aja, ngapain dipaksa. Gimana? Tapi saya melihatnya begini, dari apa yang tercermin melalui pidato Ibu Megawati 80 menit itu, ya ada dua hal. Saya secara pribadi menilainya ada dua hal. Ada sebuah upaya atau taktik dari PDIP untuk memisahkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Taktik apa nih? Memisahkan Pak Jokowi dan Prabowo. Kalau dalam istilah saya taktik belah bambu ini. Nah, Kenapa? tapi saya berkeyakinan Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu solid. Tidak akan terpisahkan. Kenapa beliau berdua sebagai tokoh atau negarawan akan tetap solid dan tidak terpisahkan? Karena beliau-beliau ini punya lem perekat di antara dua tokoh ini. Lem perekatnya adalah dua tokoh ini menatap masa depan. Dua tokoh ini tidak bicara tentang masa lalu. Gitu. Dua tokoh ini selalu bicara tentang masa depan yang lebih besar bagi kepentingan rakyat Indonesia, di mana tatapan masa depan adalah bagaimana bisa membawa bangsa Indonesia bisa menjadi Indonesia emas di 2045. Saya pikir lem perekatnya ada di situ. Lalu yang kedua, dari apa yang saya lihat dalam pidato Ibu Mega, saya sih berharap sebenarnya mengenai sikap politik
PDIP itu tentu menjadi hak daripada PDIP sendiri. Itu menjadi hak. Tapi kalau saya secara pribadi boleh berharap, saya sih berharap PDIP Oposisi aja atau bisa koalisi? mengambil sikap oposisi yang tidak setengah hati. Oke, maksudnya Jangan gimana jadi tuh? oposisi yang ragu-ragu. Jadilah oposisi yang solid dan tangguh gitu. Karena ini juga dibutuhkan dalam sistem demokrasi di Indonesia. Oke. Yang solid maknanya karena kita lihat juga mungkin ada perbedaan pendapat, mungkin ya, ada perbedaan pendapat di dalam tubuh PDIP dalam mengambil sikap politik partai terhadap pemerintahan ke depan. Sehingga dalam Rakernas 5 PDIP di rekomendasi eksternal nomor 16 kalau nggak salah tuh, karena ada 17 kalau nggak salah rekomendasinya ya, itu mengembalikan keputusan itu kepada Ibu Megawati. Gitu. Ya. Jadi relawan Projo lebih berharap bahwa PDI Perjuangan nggak usah bergabung ke koalisinya Pak Prabowo ya. Padahal Pak Prabowo sedang berusaha loh untuk bisa merangkul PDIP. Iya, upaya merangkul kan tadi sudah disampaikan sama Bung Daniel, ya, upaya merangkul kan itu tetap dilakukan. Tapi saya mungkin boleh mengulang apa yang sudah disampaikan Pak Prabowo, bahwa Pak Prabowo mengatakan oposisi itu penting, oposisi itu sangat bagus dan dibutuhkan. Dan biarkan setiap partai politik mengalir dan mudah-mudahan nyaman mengambil sikap politiknya masing-masing untuk memutuskan dia bergabung atau tidak bergabung. Gitu loh. Oke, ke Bang Daniel ya. Bang Daniel memang ada melihat upaya pecah belah ataupun politik belah bambu tadi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo? Iya, upaya pecah belah untuk terus saling benci itu kelihatan ada. Misalnya supaya Pak Prabowo berpecah atau tidak bersepakat atau saling membenci antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Pun demikian misalnya supaya Pak Prabowo dan Ibu Megawati terus saling membenci. Pun demikian Pak Prabowo dengan Pak SBY saling membenci. Pihak-pihak yang melakukan itu? Pihak-pihak yang mau ngambil keuntungan dari proses kebencian antar tokoh ini. Dan Pak Prabowo Ibu Mega mau mengadu dengan dan Pak Prabowo dalam posisi ingin merekatkan semuanya. Sejak awal Pak Prabowo menyebutkan saya pengen ngopi-ngopi dengan semua mantan presiden ini dan semua kelompok. Terlepas kalau kemudian nanti memutuskan di luar pemerintahan dan di dalam pemerintahan, itu lain hal. Jadi Pak Prabowo ingin membangun semangat kenegarawanan dalam tata kelola pemerintahan dan politik kita ke depan. Kehidupan kebangsaan kita itu harus dibangun dengan semangat guyup, kata Pak Prabowo, semangat gotong royong. Terlepas tadi saya sebutkan ya, mau di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan. Misalnya PDIP memutuskan di luar pemerintahan, bagus saja, artinya ada kelompok penyeimbang yang kuat. Kalau di dalam pemerintahan silahkan. Kalau kemudian misalnya partai lain, Nasdem misalnya mau di luar pemerintahan silahkan. Jadi fokus Pak Prabowo tidak akan pernah membiarkan beliau berpecah dengan Pak Jokowi. Pun demikian beliau tidak ingin berpecah dengan Bu Megawati, Pak SBY, bahkan dengan kelompok-kelompok lain. Oke, saya mau ke Bang Ege dulu. Anda juga melihat bahwa ada upaya pecah belah yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, politik belah bambu tadi untuk melepaskan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo? Nanti saya baru ke Bang Adian. Belum. Saya belum melihat itu karena belum tahu saya politik belah bambu ini, saya belum tahu. Yang saya tahu bambu gila itu yang orang muter-muter. Belah bambu ini bagaimana caranya belum tahu saya. Tapi yang mau saya katakan adalah nggak apa-apa gitu. Biar aja gitu. Jadi semuanya ini indah kok gitu. Ada yang bilang ini akan memecah belah. Nanti waktu yang buktikan. 20 Oktober ke atas pecah beneran atau belah beneran atau semakin kuat, gitu. Ini juga habis pilkada kita lihat gitu. Kan pilkada ini yang mengkhawatirkan dua, makanya komandan T-nya beliau. Satu, bisa nggak melanjutkan apa yang dilakukan di Pilpres gitu. Dengan segala definisinya, ini terbaik, yang satu terburuk. Berlanjut nggak itu ke pilkada misalnya. Atau sebaliknya pada bagian lain, karena ini sudah habis-habisan di Pilpres, maka tidak bisa lagi. Ada keunikan di daerah-daerah. Nah ini yang sedang akan ditunjukkan berbeda misalnya. Kita menunggu waktu juga untuk sampai ke sana. Jadi Bang Ege belum melihat itu ya? Nanti belum melihat belah bambu belum saya. PDI Perjuangan merasa nggak melakukan politik belah bambu tadi kepada Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.